Nama saya Suparno, alamat Dadapan RT 02, Jalan Parangtritis, kilometer 8, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Ya, kenapa saya tertarik pelihara tikus? Itu sebetulnya saya ketemu tikus itu tidak sengaja. Karena pas waktu itu ada mahasiswa ternak tikus. Nah, kebetulan dia sudah lulus, itu mahasiswa farmasi, sudah lulus. Dia langsung dapat kerjaan. Tidak bisa langsung terima kerjaan karena dia masih pelihara tikus. Tikus ditawarkan kemana-mana, tidak ada yang tertarik karena ternak tikus kan nggak lazim. Nah, tikus sendiri kan tidak semua orang juga sama tikus itu berani, karena tikus mereka bilang ada merasa jijik atau geli atau gimana. Nah, itu awalnya pada tahun 2004. Tahun 2004 ditawarin seperti itu, saya tertarik itu karena saya orangnya senang dengan coba-coba. Nah, berawalnya itu saya cuman karena coba-coba. Jadi tikus sebetulnya berawalnya dari coba-coba. Wong saya juga dulu orang kerja juga, enggak istilahnya enggak terus saya pengangguran, enggak kerja, saya dulu bekerja. Tahun 2004 saya mulai pelihara tikus itu sampai sekarang. Saya bertahan sampai sekarang, 15 tahun saya jalani. Itu dasar saya atau semangat saya itu karena pertama kali saya ternak tikus itu ada yang mencemooh, Mas. Ada yang mencemooh, ada yang menghina, ada yang mengolok-olok. Jadi kok merasa saya itu tertantang untuk mewujudkan kalau usaha tikus itu bisa untuk menghidupi keluarga. Itu yang paling pokok di situ. Jadi semakin saya dicemooh, semakin saya diolok-olok. Nah, untuk pribadi saya ini malah timbul semangat untuk menunjukkan kalau saya itu bisa hidup, bisa menghidupi keluarga dengan tikus. Untuk budidaya sendiri ini untuk perkawinan ini ada set ya, di set. Jadi set itu satu empat, jadi satu jantan betina 4. Jadi ini untuk perkawinannya seperti itu. Jadi nanti dilihat kalau betinanya dari kotak ini, baskom ini, nanti dilihat kalau yang perutnya udah gendut-gendut nanti diambil ditaruh di satu kandang seperti ini. Umur sampai lahir. Setelah melahirkan nanti untuk sapi anaknya ini setelah umur 1 bulan. Setelah umur 1 bulan nanti induknya diambil. Nah, induknya diambil nanti jangan langsung dikawinkan, tapi digemukkan dulu. Paling nggak 10 hari lah, dikasih makan biar gemuk 10 hari. Setelah 10 hari induknya udah gemuk, nanti kawinkan lagi seperti itu. Jadi ini sudah sapian setelah 1 bulan sapi segini. Jadi kalau nanti jadi nggak sampai 23 hari itu nanti udah lahir, karena kita ngambilnya kan
kita ngambilnya kan sudah hamil dari sini. Jadi mungkin sekitar 2-3 minggu setelah kita pisah itu kemungkinan sudah lahir begitu. Nah setelah lahir nanti menyusui, induknya menyusui paling nggak 1 bulan. Setelah 1 bulan baru induknya diambil, itu sapih namanya. Oh enggak, kita pakannya tetap ya, kita pakannya kasih BR1. Jadi kalau BR1 itu yang pokok BR1, kadang kita campur dengan AD2. Jadi kita ada ada campuran formulanya itu BR1, AD2 sama jagung. Nah itu biar agak komplit gitu untuk makanan tikusnya. Untuk yang hamil, yang menyusui sama aja sama yang sapian seperti ini pakannya sama. Jadi kita nggak pakai obat-obatan, kita nggak pakai kimia apapun, karena nanti kan tikus buat penelitian toh. Jadi kalau misalnya kita sudah kasih obat, kita sudah kasih kimia, nanti rancu kalau untuk buat penelitian. Jadi kita menjaga seperti itu, Mas. Biar makanannya juga makanan yang nggak ada kandungan kimianya seperti itu. Kita ngasih makan 1 hari 2 kali, pagi sama sore. Jadi yang paling penting kita selalu cek di minumnya, Mas. Karena tikus seperti ini kan tidak tahan untuk haus. Itu paling penting untuk itu air minumnya. Nah ini biasa saya kasih pakan itu pagi sama sore, di pagi sama sore. Nah sambil ngecek minumnya, jangan sampai habis. Karena tikus itu kalau nggak tahan sama haus, karena pakannya itu banyak kandungan asinnya. Jadi jangan sampai dehidrasi. Nah ini tikus harus dicek selalu untuk minumnya. Nanti kalau air minumnya itu sampai kekurangan, itu bisa menimbulkan kematian. Untuk suka duka melihara tikus memang itu banyak sekali suka dukanya selama 15 tahun kita pelihara tikus. Ya kendalanya kalau pas kita pelihara tikus sebetulnya paling pokok itu di penjualan. Nah penjualan itu kalau misalnya pas lagi kebutuhan rame, kita juga istilahnya ya dapat untung, misalnya tikus kita lancar untuk jual belinya. Tapi kalau pas lagi sepi, nah sepinya itu kan karena tikus kita penjualannya kan ada dua penjualan, ke reptil dan ke penelitian gitu. Untuk penelitian sendiri kan untuk bulan-bulannya kan tertentu, nggak setiap bulan ada penelitian atau ada praktek mahasiswa gitu. Nah suka dukanya kalau pas lagi sepi penelitian, kita cuma ngandelin untuk penjualan ke reptil. Nah reptil sendiri kan kita juga tikus yang istilahnya kalau bisa dibilang tikus yang akhir yang nggak masuk untuk penelitian, kita jual ke reptil. Nah yang bagus-bagus, yang layak untuk penelitian, kita jual ke penelitian kayak gitu. Selama ini ya alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun dengan suka duka yang sudah saya alami, banyak dukanya, banyak sukanya. Jadi sudah bertahan sampai sekarang, alhamdulillah bisa menghidupi keluarga. Jadi untuk pemasaran kita di samping menggunakan media sosial, ada web juga, webnya
judulnya Tikus Putih Penelitian.com. Nah, di samping itu kita juga ada lewat teman-teman mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang ambil tikus dari sini, dari tempat kita. Setelah lulus nanti dia bilang ke adik-adik kelas. Nah, terus dosen-dosen yang dari luar Jawa itu juga kalau pas kebetulan ambil S2, S3 di Jogja, ngambil tikus tempat saya, otomatis nanti dia pulang ke asalnya atau kota tempat mereka asal. Ada mahasiswanya yang mau penelitian, otomatis direkomendasikan ke nomor saya itu untuk pemasaran. Jadi dari mulut ke mulut untuk pemasaran yang langsung seperti itu. Terus untuk tikus penelitian itu biasanya yang dipakai itu rata-rata itu antara umur 2 sampai 3 bulan. Nah, 2 sampai 3 bulan itu beratnya rata-rata antara 150 sampai 200 gram. Itu yang tikus yang Wistar. Jadi untuk penelitian sendiri kan tikusnya ada 2 macam ya. Ada ratus yang tikus yang gede, ada yang mencit. Kalau mencit itu yang kecil. Jadi mencit kita pelihara yang galer Swiss. Ya, galer Swiss itu yang mencit. Kalau yang ratus saya peliharanya Wistar. Gitu. Sebenarnya tikus yang ratus itu ada 2 macam juga. Ada yang jenis Wistar sama Sparagui dauli. Nah, itu pemakainya itu fakultas masing-masing. Kebanyakan kalau yang pakai yang Sparagui itu fakultas kedokteran itu biasanya. Kalau yang Wistar kebanyakan pakai yang Wistar. Kalau yang itu farmasi apa segala itu pakai Wistar. Seperti itu. Nah, sebetulnya usaha apapun itu kita harus total ya, total. Jadi total itu kita harus benar-benar fokus menjalani. Jadi nggak setengah-setengah, biar hasilnya juga memuaskan. Pengalaman saya ini bisa untuk contoh, karena saya pelihara tikus itu sudah 15 tahun. Dari tahun 2004 sampai sekarang itu hasilnya bisa saya rasakan. Anak saya 5. Alhamdulillah yang nomor 1 sudah lulus sarjana. Itu dari tikus. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sekolah semua. Jadi tikus bagi saya memang alhamdulillah berkah. Jadi sampai sekarang masih saya tekuni, karena ini mungkin Allah yang menunjukkan hasil saya, usaha saya dari ini, rezeki saya di sini.